everybody, welcome back to Cinemasi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yaya. Gue kali ini mau ngelanjutin cerita yang kemarin nih, biar ceritanya tuh nggak gantung. Oke, masih sama judulnya Species, namun ditambahi angka 2. Species 2 merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu Species 1. Hanya saja untuk seri ini disutradarai oleh Bapak Peter Medak. Masih dengan genre yang sama dan pemain yang kurang lebih tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Film ini menceritakan tentang sebuah tim astronot yang baru saja pulang dari planet Mars. Namun siapa sangka ternyata mereka bukan hanya membawa pulang kabar gembira, namun juga sekaligus membawa spesies mematikan yang bisa mengancam kepunahan manusia. Nah, lo mulai penasaran kan? Jangan lupa kopinya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali oleh keberhasilan tim astronot yang beranggotakan Patrick Ross sebagai kapten dan dua awaknya yaitu Dennis Gamble dan Ann Sempers. Mereka diceritakan sebagai astronot Amerika pertama yang berhasil mendarat di Mars. Tak hanya itu, mereka pun membawa beberapa sampel tanah dari planet merah itu untuk diteliti lebih lanjut. Namun tanpa mereka sadari, ternyata salah satu dari sampel tanah yang mereka ambil sudah terkontaminasi DNA milik alien. Dalam waktu singkat, DNA tersebut berhasil membentuk sebuah makhluk liquid yang kemudian menginfeksi mereka bertiga. Untuk beberapa menit, mereka pingsan dan tak sadar bahwa sudah terinfeksi, karena memang tidak ada gejala-gejala yang aneh. Lalu tanpa memikirkan hal tersebut, mereka segera melanjutkan balik kampung menuju bumi. Di sisi lain, ternyata Dr. Laura sedang meneliti makhluk hybrid baru hasil klonisasi sisa DNA milik sel. Makhluk ini dinamainya Eve. Berbeda dengan sel, Eve ini memiliki perasaan seperti manusia. Hal ini sengaja dirancang Dr. Laura untuk menciptakan makhluk yang dapat melindungi bumi dari serangan alien di masa yang akan datang. Eve ini memiliki kemampuan recovery diri dan telepati yang luar biasa. Naluri kehewanannya pun sudah bisa dikendalikan. Jadi bisa dikatakan Eve ini upgradean dari sel karena sudah tidak seliar dan seganas sel. Oke, kita menyambut astronot yang baru balik mudik dulu nih guys. Mereka berhasil pulang ke bumi dengan aman, sentosa, dan sejahtera. Sesampainya di bumi, tentu saja mereka harus menjalani medical check up dulu. Karantina pun diberikan selama 10 hari sampai hasil uji lab keluar, yang mana mereka tidak diperbolehkan melakukan pengecerotan dengan alasan apapun. Tapi si Kapten alias Patrick ternyata najkal nih. Bertepatan dengan acara makan malam bersama kolega bapaknya yang seorang senator. Dia ternyata sedang OTW menunaikan wig-wig di backstage. Tapi untungnya dia terlebih dahulu dipanggil untuk memberikan pidato sebagai kapten astronot yang sedang viral. Yah, gagal wig-wig deh. Tapi bukan Patrick namanya kalau tidak menuntaskan aksi wig-wignya. Nanggung katanya, anjay. Selesai acara, ia pun segera menemui wanita di kamarnya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, itulah pepatah yang cocok menggambarkan situasi Patrick saat ini. Bagaimana tidak, si kakak yang diajaknya wig-wig ternyata juga mengikut sertakan adiknya untuk wig-wig bersama. Mereka pun berwig-wig ria secara bergilir. Anjay, menang banyak, Kapten. Namun Patrick sangat terkejut saat sesuatu yang aneh keluar dari dalam tubuhnya. Tentakel-tentakel super aneh menggeliat ke sana kemari senada dengan pergerakan tubuhnya. Tak hanya itu, jeda beberapa detik, kedua perempuan yang berhasil dibohainya itu tiba-tiba melahirkan dengan cara yang tidak lazim, sekaligus merenggut nyawa wanita-wanita malang itu. Alhasil, Patrick pun pulang dengan membawa 2 bocil laki-laki yang kemudian disembunyikan di gudang belakang rumah. Buset dah jadi bapak nih. Keesokan harinya, ia pun mencoba menceritakan pada ayahnya bahwa ada hal yang aneh yang dialaminya semenjak pulang dari Mars. Ia terlihat sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun sang ayah sama sekali tidak peduli. Ia justru menasihati putra semata wayangnya itu untuk mengurangi hobinya yang doyan wig-wig sembarangan. Beberapa hari kemudian, terlihat Dr. Orinsky yang sedang mengecek molekul darah dari anggota tim astronot. Ia dibuat terkejut dengan hasil analisis darah milik Patrick yang rupanya Kapten terinfeksi DNA makhluk asing dan bereaksi positif.
Parahnya lagi saat Dr. Orinsky sedang melihat dari mikroskop. Tanpa disadari, ia membuat meja sedikit bergerak dan mengakibatkan tabung berisi sampel darah Patrick jatuh dan pecah. Ayo loh. Darah tersebut kemudian mengalir dengan tidak wajar menuju sudut ruangan laboratorium. Mbak Orinsky yang kepo dan mengikuti kemana aliran darah itu mengalir. Dan tiba-tiba dari belakang dinding keluar semacam tentakel yang menembus dan mencabut organ dalam profesor tersebut. Ia pun meninggoy di tempat. Singkat cerita, kasus kematian Dr. Orinsky sampai ke telinga petinggi-petinggi. Dr. Laura yang bertugas meneliti kasus tersebut menyebutkan bahwa almarhum positif terinfeksi DNA makhluk yang mirip dengan DNA Eve. Jadi bisa disimpulkan ada alien lain di luar sana yang harus dibasmi. Hal ini membuat Senator dan Jenderal Carter bergegas untuk membentuk tim khusus demi membasmi alien tersebut. Dan lagi-lagi, Preston Lennox dan Dr. Laura menjadi anggota tetap dalam misi kali ini. Keesokan harinya, Preston dan Dr. Laura mendatangi sebuah rumah sakit jiwa. Preston telah menyelidiki catatan telepon milik Dr. Orinsky sebelum meninggoy dan mendapati panggilan dengan Herman Cromwell yang merupakan salah satu pasien di rumah sakit jiwa di Garberville. Herman Cromwell merupakan seorang profesor sekaligus dosen saat Orinsky berkuliah di Stanford. Ia dijebloskan ke rumah sakit jiwa oleh pihak kemiliteran Pentagon karena menentang misi penerbangan ke Mars. Bukan tanpa alasan, pria ini ternyata telah meneliti dan memprediksi bahwa Mars kemungkinan besar telah terkontaminasi oleh spesies asing yang berbahaya. Dan sekarang semuanya terbukti bahwa semua yang dikatakannya itu benar. Setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Prof, mereka segera membahas masalah ini dengan Jenderal Carter. Dan atas persetujuan dari beliau, mereka langsung menjalankan aksi untuk melakukan spelling ulang terhadap darah dari ketiga astronot. Karena malam ini masa karantina berakhir, mereka harus bergegas sebelum proses pembuahan terjadi. Target pertama adalah Patrick, namun ternyata Patrick sedang tak ada di rumahnya. Ia sedang bermalam di rumah salah satu wanitanya. Awalnya dia menolak di saat wanita mengajaknya wik-wik. Tapi apalah daya, kucing kok dikasih bandeng, ya maulah. Jadi dia tetap menunaikannya dan setelah selesai berwik-wik ria, lagi-lagi si wanita meninggoy karena melahirkan seorang anak laki-laki. Patrick pun pulang dan menaruh anak tersebut di gudang. Target pertama ternyata Zong. Berlanjut ke target selanjutnya yaitu Ensembles. Mereka segera putar haluan menuju kediaman Ensembles. Tapi pergerakan mereka kalah cepat dengan hasrat pasutri ini. Mereka tiba di sana tepat saat pasangan suami istri itu tengah diserang oleh alien yang keluar dari perut Anne. Karena ternyata wanita itu positif terinfeksi. Preston dan Dr. Laura pun bergegas membunuh alien itu. Namun sangat disayangkan karena pasutri tersebut tidak terselamatkan. Oke, lanjut ke target ketiga alias terakhir yaitu Dennis Campbell. Mereka menyergap Dennis di saat OTW wik-wik di sebuah kapal pesiar mewah. Dennis dibawa paksa karena alasan keadaan yang mendesak. Tapi untungnya Dennis negatif karena ia memiliki anomali sel darah merah yang berbentuk sabit. Beruntung dia. Keesokan harinya Dennis memutuskan untuk mengunjungi Patrick di kediamannya. Ia dibuat terkejut di saat melihat rekannya yang sedang berupaya untuk membunuh diri dengan shotgun yang mengarah ke mulut. Belum sempat mendekat, tembakan sudah dilontarkan. Kepala Patrick hancur berkeping-keping dengan darah segar yang mengalir. Namun siapa sangka dalam hitungan detik kepalanya kembali utuh seperti semula, bukan main. Menyaksikan hal yang tak masuk akal tersebut, lantas membuat Dennis ketakutan dan segera pergi untuk melaporkan pada Preston CS. Setelah mendapatkan kepala baru, Patrick pun membuka lembaran baru. Patrick yang baru semakin ganas dan semakin haus akan wik-wik. Ia pun pergi mengunjungi tempat pelayanan jasa wik-wik terdekat. Kemudian dipilihlah wanita di kamar nomor 3. Dan kita sudah bisa menebak apa yang terjadi guys. Wanita itu tentu saja meninggal saat melahirkan keturunan Patrick. Setelah selesai dengan urusannya, Patrick pun pergi membawa anaknya. Lama-lama jadi koleksi anak nih Patrick. Tak lama setelah ia pergi, Preston CS pun tiba di TKP dan mendapati korban yang tewas dengan perut yang bolong. Mereka terlihat sedikit kewalahan mengejar pergerakan predator wik-wik tersebut.
Singkat cerita, atas bujukan Dr. Laura, akhirnya F bersedia membantu mencari Patrick dengan kemampuan telepatinya. Pikiran dan penglihatan F terhubung dengan Patrick. Ia mampu melacak melalui apa yang Patrick lihat. Atas arahan F dan Dr. Laura, Preston dan Dennis mengejar keberadaan predator itu. Patrick pergi ke supermarket. Apakah dia mau belanja kebutuhan pokok? Oh, ternyata tidak. Wanita itu sedang belanja di supermarket, namanya Darlene. Wah, cantik juga namanya. Patrick pun menghampiri dan menggoda dengan wajah tampannya. Untung ganteng lu mas. Mbak Darlene pun terpesona akan kegantengan astronot viral itu. Namun rupanya Patrick tidak bisa menahan hasrat wik-wiknya. Dibawanya wanita itu dengan kasar ke sebuah mobil van hitam. Darlene sempat menolak, tapi ia tak cukup kuat untuk melawan Patrick yang sedang libido itu. Tapi ternyata nasib baik masih berpihak pada Darlene. Karena tiba-tiba saja Patrick menyadari kemampuan telepatinya dengan F. Kemudian ia berniat pergi ke tempat F berada, dan niatnya pun terbantu oleh kehadiran Preston dan Dennis yang kebetulan membawanya menuju laboratorium milik Dr. Laura. Sesampainya di lab, terjadilah adegan Romeo dan Juliet versi Bringas. Untuk pertama kalinya Patrick dan F bertemu. Namun tentu saja masih dibatasi oleh sekat dinding kaca tabung. Patrick menyerang Dr. Laura karena tidak bersedia membuka pintu kaca tabung tersebut. Di sisi lain, Jenderal Carter mencoba membujuk senator alias ayahnya Patrick untuk menyerahkan anaknya yang sudah berubah menjadi predator itu. Namun senator sombong itu menolak dan berniat membawa anaknya ke luar negeri untuk berobat. Namun alur cerita berkehendak lain. Sesampainya di rumah, senator itu justru dihabisi oleh anaknya sendiri saat hendak membujuknya untuk berobat. Mampus laki-laki. Kita kembali ke kisah Romeo and Juliet Bringas, dikendalikan oleh hasratnya yang menggebu-gebu. F rupanya sudah tidak bisa menahan keinginannya untuk bertemu Patrick. Hormon estrogen rupanya sedang menguasainya malam itu. Jadi pikirannya cuma ingin wik-wik, dan wik-wik. Bayangkan kalau F dan Patrick punya keturunan murni nih. Monster apa lagi nih yang bakalan tercipta nantinya? Ya biarkan Pak Sutradara yang menjawab ya guys. Oke, back to film. F mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari ruang isolasi. Ia menabrak paksa dinding kaca tabung tersebut. Kemudian secepat kilat ia berlari menobros pintu keluar. Di luar sudah puluhan pasukan militer mengepungnya. Namun F tak gentar, ia terus maju tanpa ragu. Seketika pasukan tersebut menghujaninya dengan ratusan tembakan dari segala penjuru arah. F terjatuh terkapar berlumuran darah. Tak lama kemudian, F berhasil merecovery tubuhnya dan segera berlari menuju salah satu mobil milik pasukan militer. Dengan mobil tersebut, wanita itu langsung gaspol menuju tempat keberadaan Patrick. Preston CS bergegas menyusulnya, aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Dengan berbekalkan kemampuan telepatinya, akhirnya ia berhasil sampai di gudang milik Patrick. Beberapa menit kemudian, Preston, Dr. Laura, dan Dennis tiba di TKP. Begitu masuk ke dalam gudang, mereka dikejutkan dengan pemandangan kumpulan kepompong dengan bentuk ambigu yang di dalamnya berisikan keturunan Patrick. Dr. Laura dan Dennis bergegas membasmi kepompong-kepompong itu menggunakan senjata yang mereka isi dengan molekul DNA milik Dennis. Sedangkan Preston menuju lantai atas untuk mencari dua sejoli itu. Sesampainya di lantai atas, Preston mendapati mereka sedang berwik-wik ria di dalam sebuah sarang. Hal itu tentu saja membuat Patrick murka. Ialah lagi enak-enak wik-wik diganggu. Monster itu mengepret siapapun yang mengganggunya. Namun siapa sangka berkat kontak batin yang dimiliki F dan Dr. Laura, ia bisa mengendalikan naluri kehewanannya dan mengkhianati kekasihnya. F mencoba melawan Patrick namun ternyata gagal dan justru terpental akibat dikepret predator itu. Patrick yang tambah murka menyekap kekasih hatinya itu hingga F tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian Patrick membelah kepalanya menjadi dua bagian dan menggigit lengan F yang mencoba melawan. F tak bisa berkutik dan tewas di tangan predator. Preston yang sudah berhasil bangkit bergegas membunuh monster itu menggunakan trisula yang sudah dilumurinya dengan darah milik Dennis. Monster itu pun tak berkutik, ternyata kelainan molekul darah merah yang dimiliki Dennis merupakan penyakit mematikan bagi monster tersebut.
Pertarungan pun dimenangkan oleh Preston CS. Keesokan harinya, pasukan militer dan medis pun datang. Mereka segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Mayat F yang sudah kembali ke wujud manusia juga ikut dievakuasi untuk dipelajari lebih lanjut. Pembuahan sudah berlangsung dan F dalam keadaan hamil. Dan film pun bubar. Ya, ceritanya gantung ya. Tapi tenang, masih ada sequel terakhir nih. Kalian tunggu ya. Stay tune aja, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.